Selamat siang, perkenalkan saya Nabila, dan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan chapter 4 yang membahas tentang penyelesaian audit. Jadi, dalam proses auditing terdapat 4 fase, yaitu yang pertama perencanaan audit, lalu yang kedua melakukan uji kontrol dan pengujian substantif atas transaksi, yang ketiga melakukan prosedur analitis dan pengujian terkait saldo, dan yang terakhir, keempat yang akan kita bahas lebih lanjut adalah penyelesaian audit dan penerbitan laporan audit. Nah, untuk melaksanakan penyelesaian audit dibutuhkan auditor yang berpengalaman serta berwawasan luas. Selain itu, juga dibutuhkan bahan bukti yang cukup untuk auditor bisa menyajikan laporan audit seobjektif mungkin. Dalam penyelesaian audit ini, auditor mengevaluasi bukti-bukti yang telah didapatkan dari 3 fase sebelumnya, dengan menggunakan pendekatan pencarian bukti terkait transaksi dan saldo. Nah, di situ ada ya gambar 3 cara-caranya, bisa dibaca sendiri karena durasi. Oke, lanjut ya. Jadi, evaluasi dilakukan auditor untuk menilai apakah penambahan bukti diperlukan untuk tujuan penyajian dan pengumpulan serta pengungkapan audit agar kita benar-benar yakin bahwa manajemen perusahaan memang sudah menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kenapa? Karena memang manajemen perusahaan itu cenderung mempercantik laporan keuangannya agar terlihat bagus. Oleh karena itu, disinilah peran audit untuk mengecek kembali bukti-bukti tersebut. Lalu, auditor juga mengevaluasi apakah laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan sudah memenuhi standar akuntansi dan sudah mengklasifikasikan serta mendeskripsikan akun-akun dengan benar dan konsisten sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Salah satu concern utama auditor terkait pengungkapan dan penyajian ialah apakah manajemen sudah benar-benar mengungkapkan seluruh informasinya atau completeness. Untuk menilai resiko completeness-nya, auditor menelaah bukti dari ketiga fase pertama tadi. Pengujian audit yang dilakukan dalam fase audit sebenarnya memang seringkali tidak memberikan bukti yang cukup, terutama terkait ketidakpastian liability dan peristiwa ke depannya. Oleh karena itu, auditor merancang dan melaksanakan prosedur-prosedur di setiap auditnya untuk mereview kontingen liability dan kejadian-kejadian sesudahnya, sebagai bagian dari pengujian fase keempat. Nah, prosedur-prosedur itu akan dibahas lebih lanjut oleh Semara Putri. Terima kasih. Berikutnya ada menelaah komitmen atau utang bersyarat. Nah, utang bersyarat merupakan utang-utang yang sampai pada tanggal neraca masih belum pasti apakah akan menjadi utang atau tidak. Utang-utang semacam ini timbul akibat dari kegiatan di masa lalu. Contohnya yaitu seperti perselisihan mengenai pajak penghasilan, garansi barang, usaha tagih yang didiskontokan, lalu ada jaminan atas kewajiban pada pihak lain. Nah, di buku Aaron ada 3 macam kemungkinan terjadinya utang bersyarat, yaitu yang pertama remote, yang kedua reasonably possible, yang ketiga probable. Nah, remote itu yaitu kesempatan terjadinya di masa yang akan datang itu rendah. Lalu reasonably possible, kemungkinan terjadinya lebih besar daripada remote, tetapi lebih kecil daripada probable. Nah, lalu probable, kemungkinan utang tersebut akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu ada tujuan dan prosedur dalam menelaah utang bersyarat. Nah, apa sih tujuannya dalam menelaah utang bersyarat? Yang pertama yaitu mengevaluasi perlakuan akuntansi dalam menentukan utang bersyarat. Apakah manajemen sudah benar dalam mengklasifikasikan kontingen liability tersebut? Lalu yang kedua, mengidentifikasi jikalau ada kemungkinan utang bersyarat yang belum diidentifikasi oleh manajemen. Nah, lalu berikut ada prosedur audit dalam menelaah utang bersyarat. Silahkan pause videonya untuk membaca prosedur-prosedur auditnya, karena mungkin waktunya tidak akan sempat jika dibaca secara keseluruhan. Surat konfirmasi dari pengacara klien merupakan prosedur utama untuk mengungkapkan kewajiban bersyarat. Adapun beberapa informasi yang harus dicakup dalam surat ini, yang pertama A. Daftar perkara tertunda yang material, klaim atau penetapan yang telah melibatkan pengacara. B.
daftar klaim material yang belum didaftarkan dan taksirannya. C. Permintaan informasi mengenai perkembangan masing-masing klaim, seperti kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan dan estimasi jumlah potensi kerugiannya. D. Permintaan pernyataan bahwa daftar klien telah lengkap. E. Pernyataan tanggung jawab pengacara untuk memberitahukan manajemen apabila dalam pertimbangan pengacara terdapat masalah hukum yang memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan. F. Permintaan identifikasi dan menguraikan alasan atas adanya pembatasan jawaban pengacara. Tahap ini meliputi 4 aktivitas. Yang pertama adalah prosedur analitis akhir. Standar audit mengharuskan auditor untuk melakukan prosedur analitis selama penyelesaian audit. Saat melakukan prosedur ini, klien umumnya membaca laporan keuangan, termasuk footnote, dan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah kecukupan bukti yang dikumpulkan tentang saldo atau hubungan akun yang tidak biasa yang diidentifikasi selama perencanaan atau saat melakukan audit. Dan yang kedua, terkait saldo atau hubungan akun yang tidak biasa yang sebelumnya tidak diidentifikasi. Nah, sehingga hasil dari prosedur analitis akhir ini dapat mempertimbangkan apakah bukti audit tambahan diperlukan atau tidak. Aktivitas yang kedua adalah evaluasi atas asumsi going concern. Jadi, standar audit mensyaratkan auditor untuk mengevaluasi apakah ada keraguan substansial tentang kemampuan klien untuk melanjutkan kelangsungan usahanya selama minimal 1 tahun. Ketika auditor memiliki keraguan tentang kelangsungan usaha, maka klien harus mengevaluasi rencana manajemennya untuk menghindari kebangkrutan. Kemudian yang ketiga adalah surat kewakilan klien. Jadi, standar audit mensyaratkan auditor untuk mendapatkan dokumentasi surat kewakilan dari manajemen yang dibuat selama audit. Penolakan menandatangani surat pernyataan ini menyebabkan pemberian pendapat dengan pengecualian atau pernyataan tidak memberikan pendapat. Dan yang terakhir adalah informasi lain dalam laporan tahunan. Informasi lain ini maksudnya adalah informasi selain laporan keuangan, tapi juga dilaporkan bersamaan dengan laporan keuangan tersebut. Jadi, ini adalah 3 tujuan dari surat kewakilan klien yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa pause slide ini untuk membaca lebih lanjut. Terdapat 5 aspek utama dalam mengevaluasi hasil. Aspek yang pertama adalah kecukupan dan kelayakan bukti audit. Ini bertujuan untuk menentukan apakah seluruh aspek penting telah diuji secara cukup dan memadai setelah mempertimbangkan situasi penugasan. Evaluasi ini menggunakan checklist penyelesaian penugasan. Aspek yang kedua adalah bahan bukti yang mendukung pendapat auditor. Jadi, auditor mencatat jejak kekeliruan dan menggabungkannya dengan metode neraca laju kekeliruan yang tidak disesuaikan atau ikhtisar penyesuaian yang mungkin. Aspek selanjutnya adalah pengungkapan laporan keuangan. Auditor menggunakan daftar periksa pengungkapan laporan keuangan untuk mengevaluasi hasil audit berdasarkan pengalamannya di bidang akuntansi. Aspek yang keempat adalah menelaah kertas kerja. Jadi penelaahan kertas kerja ini bertujuan untuk 1. Mengevaluasi pelaksanaan staf yang belum berpengalaman, 2. Menjamin bahwa audit memenuhi standar pelaksanaan KAP, dan yang ketiga, menetralkan kepemihakan yang sering masuk ke dalam pertimbangan auditor. Kemudian aspek yang terakhir adalah penelaahan independen. Tim audit harus dapat membenarkan bahan bukti yang dikumpulkan dan kesimpulan yang ditarik berdasarkan situasi tertentu dari penugasan. Setelah melakukan semua prosedur audit di setiap bidang audit, termasuk review for convenience and satisfaction setelah akumulatif standar evidence, auditor harus mengintegrasikan hasilnya ke dalam audit yang menyeluruh tentang laporan keuangan, yaitu mulai dari kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku maupun efektivitas penilaian internal atas laporan keuangan.
Dan untuk mengintegrasikannya dibutuhkan yang namanya evaluate result atau evaluasi hasil. Nah, dalam evaluasi hasil tersebut harus mencakupi bukti yang cukup dan memadai, kemudian bukti mendukung pendapat auditor, kemudian pengungkapan laporan keuangan, kemudian dokumentasi audit, ulasan independen, dan ringkasan evaluasi bukti. Ini gambaran umumnya yang mana diawali dari bukti audit aktual dari siklus, akun, dan objek yang berisikan tentang prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, dan waktu. Kemudian lanjutkan kepada evaluasi hasil yang berisikan tentang estimasi salah saji dari akun dan capaian risiko audit dari akun dan siklus. Kemudian lanjutkan lagi pada mengevaluasi keseluruhan laporan keuangan yang berisikan tentang estimasi salah saji secara keseluruhan dan capaian risiko audit secara keseluruhan. Kemudian setelah 3 tahap ini selesai, barulah terbit sebuah laporan audit. Setelah auditor menerbitkan laporan audit, maka auditor akan berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen berkaitan dengan penipuan dan tindakan ilegal, kemudian definisi kontrol internal, komunikasi lainnya dengan komite audit, serta surat manajemen. Selanjutnya ada internal fakta. Nah, pada gambar ini mengilustrasikan periode yang berkaitan dengan tanggal pengumuman fakta, laporan keuangan, dan terbitnya laporan audit. Jika auditor menemukan fakta setelah tanggal laporan audit, yaitu setelah 11 Maret 2012, tetapi sebelum laporan keuangan diterbitkan, yaitu 26 Maret 2012, auditor akan mengharuskan laporan keuangan untuk direvisi sebelum laporan keuangan diterbitkan. Auditor juga akan mengikuti salah satu dari dua opsi yang ada pada materi dual dating. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.